berdebat. Nah, yang pertama itu ada diskusi panel. Diskusi panel menurut Hidayat 2024 dan Randy 2022 adalah bentuk diskusi formal yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu topik dengan melibatkan beberapa panelis ahli yang menyampaikan pandangan dari berbagai sudut pandang sehingga audiens memperoleh gambaran lebih luas mengenai isu yang dibahas. Kemudian ada jumlah dan karakteristik peserta. Biasanya jumlah dan karakteristik peserta dalam diskusi panel ini melibatkan 3-6 panelis, sudah termasuk moderator, audiens, dan panelis biasanya memiliki pengetahuan yang dalam pada topik yang akan dibahas. Kemudian yaitu peran moderator. Nah, peran moderator ini yaitu untuk memimpin jalannya diskusi panel dan mengatur waktu dan kesempatan berbicara dan menjaga diskusi agar berjalan dengan tertib. Dan tingkat formalitas pada diskusi panel ini cukup formal karena dilakukan dalam kegiatan akademik seperti seminar maupun konferensi. Nah, hasil yang diharapkan dari diskusi panel ini mendapatkan pemahaman yang lebih luas, perbandingan dan bisa membandingkan dari berbagai perbandingan pendapat. Kemudian ada seminar. Dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan seorang ahli atau pakar yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan menyampaikan hasil penelitian atau gagasan kepada peserta. Nah, jumlah karakteristik pada seminar ini bisa puluhan hingga ratusan peserta, dan mencakup mahasiswa, akademisi, peneliti atau masyarakat yang minat pada topik yang dibahas. Kemudian ada peran moderator. Nah, peran moderator pada seminar ini yaitu untuk memandu jalannya seminar dan mengatur waktu presentasi dalam sesi diskusi. Dan tingkat formalitas pada seminar ini formal karena dilakukan di lingkungan akademik, pendidikan atau profesional. Nah, hasil yang diharapkan pada acara seminar ini yaitu bisa menambah wawasan, bisa bertukar pendapat atau gagasan, dan pemahaman topik yang lebih mendalam. Kemudian ada konferensi. Konferensi adalah pertemuan resmi yang dihadiri oleh banyak orang, biasanya para ahli atau perwakilan organisasi untuk membahas suatu topik atau bidang tertentu yang bertujuan untuk bertukar informasi, membahas isu penting, dan bisa membangun kerjasama. Dan jumlah karakteristik pada peserta bisa ratusan hingga ribuan dan mencakup peneliti, akademisi, profesional, dan perwakilan organisasi. Nah, peran moderator pada acara konferensi ini yaitu yang pertama membuka dan memandu sesi konferensi, dan yang kedua memperkenalkan pembicara atau pemateri, dan yang ketiga mengarahkan jalannya diskusi konferensi ini. Tingkat formalitas pada konferensi ini sangat formal karena bisa berskala nasional maupun internasional. Nah, hasil yang diharapkan dari konferensi ini yaitu pertukaran informasi dan bisa terbentuknya kerjasama antara jaringan profesional. Nah, yang keempat yaitu simposium. Nah, simposium adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli atau pembicara untuk menyampaikan paparan mengenai satu topik dari berbagai aspek. Dia bertujuan untuk membahas suatu topik secara ilmiah dan berbagi pengetahuan dari berbagai sudut pandang. Nah, jumlah dan karakteristik peserta simposium ini bisa moderator, penambah, dan audiens, pembicara atau ahli, dan peserta biasanya mencakup akademisi dan peneliti mahasiswa. Nah, peran moderator pada acara simposium ini ialah membuka acara, mengatur waktu penyampaian materi, dan mengarahkan diskusi. Nah, tingkat formalitas pada simposium ini formal karena ini dilakukan dalam kegiatan ilmiah. Nah, hasil yang diharapkan dari simposium ini adalah kesimpulan dari pembahasan dan pemahaman topik yang lebih mendalam. Kemudian ada kolokium. Nah, kolokium adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir, di mana mahasiswa merencanakan rencana atau hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari dosen pembimbing untuk penelitian kedepannya. Nah, jumlah dan karakteristik peserta
tingkat formalitas dan hasil yang diharapkan di acara debat ini yaitu cukup formal, terutama dalam lomba atau kegiatan akademik, dan hasil yang diharapkan yaitu penilaian terhadap argumen yang paling kuat dan penentuan pihak yang menang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rancangan kegiatan ilmiah tingkat fakultas dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, saya memilih format seminar. Nah, alasan saya memilih format seminar yaitu seminar ini adalah suatu kegiatan yang efektif untuk menyampaikan pengetahuan tentang AI. Nah, dan bisa memberikan kesempatan diskusi antara peserta dan narasumber. Nah, struktur acara yang direncanakan yaitu durasi sekitar lebih kurang 3 jam dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh pihak fakultas atau panitia, penyampaian materi oleh 2 narasumber dan diskusi panjang, kemudian penutup. Nah, dalam acara seminar tentunya ada tantangannya. Nah, seperti peserta belum memahami AI, kendala teknis, dan mengukur keberhasilan pada acara seminar ini yaitu terdapat pada jumlah peserta yang hadir, partisipasi dalam diskusi, feedback dari peserta. Jadi kesimpulannya, itulah perbandingan antara forum ilmiah yang mencakup diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan debat. Berdasarkan penjelasan tersebut, semoga kita dapat mengetahui perbedaannya antara 6 forum ilmiah tersebut. Terima kasih.